ini nomor 2 eksiden sepak bola di dunia. Afrika, kemudian di Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari aspek pidananya, contoh pertama adalah FIFA mengeluarkan satu aturan internasional tentang pengamanan. The security, the stadium insecurity, ya, tentang bagaimana penanganan gun and gas. Jadi tidak boleh menggunakan gas dan senjata api dalam meredakan atau mengamankan atau memasuki wilayah stadium. Jadi ini persoalan pidana internasional soal keolahragaan. Yang kedua, di situ terjadi pengerusakan bidang keamanan, hancurnya beberapa mobil, kemudian hancurnya stadion milik negara, dua-duanya milik negara. Sekarang delik pidana di mana letak persoalan ini adalah persoalan SOP. Bagaimana SOP-nya dalam pengamanan, di situ bisa melihat. Karena ini adalah tidak ada unsur kesengajaan, hanya masuk pada sistem yang ada. Ini adalah persoalan adalah kelalaian. Kalau pengerusakan, kemudian ada korban yang meninggal, nyawa dan sebagainya, disitulah. Maka tim inilah yang bisa merumuskan ada nggak unsur kesengajaan, ada nggak unsur kelalaian, dan siapa yang bertanggung jawab. Secara struktur, organisasi ini bertanggung jawab pimpinan. Di dalamnya bagaimana SOP-nya, TNI dengan kepolisian bagaimana SOP dalam pengamanan soal demonstrasi atau unjuk rasa ketidakpuasan di dalam persepak bolaan. Disinilah nanti tim mulai bekerja, apa bukti, apa data, apa angka-angka yang ditemukan di lapangan dalam waktu cepat. Karena ini kan reputasi persepak bolaan di tanah air menjadi jatuh karena tidak rapinya pengamanan. Apapun yang terjadi adalah secara keamanan Kapolri bertanggung jawab, terlibatnya TNI Panglima bertanggung jawab. Dan Presiden sudah menekankan segera tangani, bentuk tim secara profesional, tunjukkan siapa dan bagaimana untuk ke depan tidak ada lagi eksiden terjadi, terutama di Indonesia dan pada umumnya tentu di Asia dan umumnya lagi adalah dunia. Riau sendiri kan mentan yang dirusak oleh dokter. Kira-kira yang kita bagaimana? Ada di pidana di Riau. Ya, di Riau. Stadion yang dirusak. Kemarin kan sempat terjadi kerusuhan juga di Riau, tandingan PSPS lawan Medan. Ya. Itu hancur juga tuh Pak di Riau nih. Stadion yang jauh terus Yang apa? Dumbai. Unri. Oh, Unri. Stadion. Kalau yang Bapak komentar kan yang di Malang. Ya. Ini yang di Riau sendiri Pak. Ya. Jadi sebelum di Malang tuh kejadian juga di Riau. Memang di Riau nggak ada korban jiwa, tapi kerusakannya mencapai kerugian dari pemerintah Kanada itu sampai ratusan juta. Oke. Tunggu posisi Ya, itu Pak. Itu menanggapi kerusakan di Stadion Utama Riau oleh supporter. Ini kan di mana-mana selalu terjadi eksiden. Karena di dalam persepak bolaan ada namanya idola, ada fanatisme. Inilah yang membuat dan mendorong orang menjadi anarkis dan emosional. Nah, persoalannya kalau ada korban yang banyak nilainya atau korban jiwa, ini juga menjadi persoalan yang besar. Tetapi di mana-mana kan selalu terjadi. Ini korbannya tidak banyak, mungkin secara fisik. Secara fisik mungkin stadion bisa diperbaiki, dianggarkan. Tapi kalau ini dibiarkan, perlu dicari secara psikologis, ya, apa dan bagaimana penanganannya supaya jangan terjadi di Riau, khususnya di Riau. Ini kan daerah Melayu kita, santun dan bagaimana. Atau dalam satu strategi ingin menggagalkan pertandingan itu sehingga ya tidak sukses. Ya, dia mungkin tidak sependapat dengan panitia penyelenggara atau pemain itu sendiri yang menjadi fanatis. Itu dia persoalan. Bagaimana persoalan ini ada nggak pidananya? Itu juga perlu dikaji secara nasional karena di tanah air selalu terjadi yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita sudah menggugat membangun stadion yang besar dan itu pun sampai hari ini belum selesai
pembayarannya masih bersengketa. Salah satu saya lawyernya masih menggugat pemerintah daerah dan Menpora tentang mengganti rugi tanah yang di kawasan itu. Belum tuntas tadi. Belum tuntas. Jadi di Mahkamah Agung kita menang, tapi eksekusinya masih terhambat karena nilainya puluhan miliar. Oke, kesalahan lagi Pak. Saya dapat itu 3M. Itu stadion ini 3M. Itu kemana saya di dalam semua, berantam saya di dalam. Ini tanah ini di kawasan ini sudah Ada di dalam, di bagian mana? di depannya stadion.